Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 IE 0601 untuk tugas besar permodalan sistem yang beranggotakan saya, Sarvina Cantika dengan NIM 01, teman saya Geneca dengan NIM 59, Muhammad Zulfan dengan NIM 20, dan Surya Widya dengan NIM 100 yang akan menjelaskan tentang hasil tugas besar dengan kasus Nordic Forest Corporation Production Scheduling. Yang pertama ada ringkasan permasalahan. Untuk bulan mendatang, NFC dari Norwegia harus membuat jadwal produksi. Bisnis ini menebang kayu dari dua hutan, yaitu F1 dan F2. Mengolahnya melalui penggilingan dan pabrik pulp dan sebagian mengekspornya ke Inggris. Untuk memaksimalkan keuntungan bersih, kapasitas produksi, permintaan pasar, dan biaya operasional semuanya dipertimbangkan. Masalah utama adalah bagaimana mengalokasikan kayu secara optimal. Ini adalah contoh gambar dari problem situation-nya, yaitu ada problem situation. Jadi ini ada gambaran dalam sistemnya. Yang pertama ada proses, yaitu penebangan kayu dari dua hutan, pengolahan di sawmill, pengolahan di pulp, dan ekspor kayu. Kemudian ada struktur, yaitu dari dua hutan, F1, F2, kemudian ketiga jalur, sawmill, terus kemudian construction atau desert timber, pulp mill, kemudian pulp, langsung ekspor. Kemudian ada konflik, yaitu keterbatasan kapasitas dan permintaan. Alokasi kayu terbatas untuk berbagai kegunaan. Kemudian ada uncertain, fluktuasi output harian hutan, variasi kualitas kayu. Kemudian ada aksi dan reaksi, keputusan alokasi mempengaruhi utilitasi kapasitas dan profitabilitas. Dan kemudian ada kontrol kapasitas sawmill selama 6 jam per hari. Kapasitas pulp mill ada kontrol kapasitas sawmill selama 6 jam per hari. Kemudian kapasitas pulp mill dan presentasi kayu suitable. Goals and aim-nya memaksimalkan keuntungan bersih harian. Workview-nya sistem produksi terintegrasi dengan optimasi sumber daya. Untuk people-nya manajemen NFC, operator sawmill, operator pulp mill, terus relationship-nya sawmill menghasilkan scrap untuk pulp mill, koordinasi antar unit produksi. Resource-nya kayu dari hutan F1 dan F2, kemudian kapasitas mesin dan tenaga kerja. Untuk konsekuensinya, keputusan alokasi mempengaruhi untuk ke, untuk konsekuensinya keputusan alokasi mempengaruhi revenue, biaya dan pemenuhan kontrak. Lalu ada rich picture, di mana komponen rich picture itu ada forest, ada log, ada seal penebangan, ada pabrik pemotongan, ada pabrik pengolahan, ada export log, terus ada hubungan logistik dengan operator pabrik, produk, sama desert timber. Untuk gambarnya, lalu ada scrap dan of cold, lalu ada konflik prioritas penggunaan log antara profit, ekspor, dan produk. Lalu ada gambarnya di mana eh, F1, F2 itu menghasilkan log, lalu ada di mana log-log tersebut akan didistribusikan menggunakan biaya paling rendah. Distribusi sendiri akan didistribusikan pada pabrik dan eh, akan diekspor ke Inggris. Untuk produk pop sendiri bisa diekspor, lalu untuk produk sawmill itu menghasilkan scrap. Scrap itu akan menghasilkan produk lagi yang bisa diekspor. Untuk sawmill sendiri
sendiri ada produk untuk konstruksi, lalu akan didistribusikan atau diekspor ke Inggris. Lalu di sini ada hierarki sistem, di mana hierarki sistem sendiri ini adalah sistem yang ada di dalam yang mempengaruhi di kasus NFC itu sendiri, di mana sistem satunya itu yaitu sistem utama ada berada pada hutan F1, F2 yang dimana itu adalah sumber dari kayu yang akan ditebangnya. Terus ada sistem 2 yaitu sistem luasnya dari sistem satu di mana itu mencangkup manajemen NFC dan pasar global. Terus kemudian ada sistem ketiga di mana lingkungan dari sistem 3 ini adalah lingkungan dari sistem 2 di mana sistem 3 ini mencakup kondisi ekonomi makronya terus serta peraturan pemerintah. Nah, di, di luar sistem 3 ini ada lingkungan sistem dari lingkungan sistem 3 yaitu yang lingkungan yang lebih luas di mana lingkungan lebih luas ini bisa mencakup kayak perubahan iklim global terus kayak dan perjanjian perdagangan internasional. Sedangkan di luar sistem ini adalah lingkungan yang tidak relevan. Terus di sini ada analisis stakeholder di mana problem ownernya itu adalah manajemen puncak NFC. Terus alasan kenapa dia bisa jadi problem owner karena dia memiliki tiga syarat yang dimana dia tidak puas dengan kondisi saat ini, dia tidak puas dengan profit yang ada dan ingin menghasilkan uang sebanyak mungkin setiap harinya. Terus yang kedua tuh mampu menilai goal yang tercapai. Nah, eh, si manajemen puncak NFC ini dapat menilai apakah tujuan yang mencakup profit maksimal dan memenuhi kontrak pulp tercapai atau enggak. Terus syarat yang ketiga dia punya kontrol pada beberapa problem situation. Nah, si manajemen puncak NFC ini memiliki kendali penuh atas pembagian log dan operasi pabriknya. Terus yang kedua ada problem customernya yaitu pembeli produk akhir. Itu pembeli produk akhir itu terdiri dari pelanggan log ekspor, pembeli construction timber and reset timber, dan perusahaan yang memiliki kontrak pembelian pulp 60 ton per hari. Terus problem usernya itu mencakup manajemen produksi dan operator pabrik. Nah, problem user ini itu yang membuat keputusan di mana membuat keputusan alokasi log harian untuk didistribusikan ke Xiaomi, Pupmil, dan ekspor sebagai jadwal operasional yang dibuat dari analisa keputusan. Terakhir ada problem analis di mana problem analisnya itu orang yang menganalisisnya itu adalah tim analisis operasional atau konsultan operasional risetnya. Mereka tuh bertugas untuk merancang model optimasi, melakukan analisis batasan produksi, dan menentukan alokasi log yang paling tepat dan memaksimalkan laba bersih. Lanjut, ada 6 elemen masalah, yang dimana enam elemen masalah. Yang pertama, mengambil keputusan untuk penjelasannya dalam sistem manajemen NFC. Yang kedua, tujuan pengambilan keputusan atau objektif, memaksimalkan keuntungan bersih harian. Ada yang ketiga, kriteria keputusan, decision criterion, net profit sama dengan revenue min variable cost plus fixed cost. Terus ada yang keempat, ukuran performansi. Profit harian, per hari, utilitas kapasitas persen pemenuhan kontrak. Ada yang kelima, input kendali, alternatif jalur aksi atau alternatif course of action. Alokasi kayu F1 dan F2 ke sawmill, pulp ekspor, jam operasi sawmill. Terus yang terakhir, konteks. Kapasitas terbatas, demand minimum, kontrak pulp 60 ton per hari, fixed cost. Mendeskripsikan sistem relevan. Dalam kasus Nordic Forest Corporation atau NFC,
Sistem penjadwalan operasi produksi kayu harian dimaksudkan untuk menentukan jadwal operasional hari terbaik untuk alokasi kayu gelondongan dari dua hutan, Forest 1 dan Forest 2. Ketiga jalur penggunaan sawmill, pulp mill, dan ekspor. Selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk menyeimbangkan produksi dan permintaan produk akhir seperti kayu konstruksi, kayu halus, dressed timber, dan pulp, guna mengoptimalkan laba bersih harian dengan mempertimbangkan biaya tetap, biaya operasional, dan pendapatan dari penjualan produk akhir. Komponen utama sistem ini adalah input log dari hutan Forest 1 yang memiliki batas maksimal 128 meter. Komponen utama sistem ini adalah input log dari hutan Forest 1 yang memiliki batas maksimal 128 meter kubik dan dari hutan F2 yang memiliki batas maksimum 192 meter kubik. Pada batasan persentase log yang dapat digunakan untuk sawmill dan ekspor dari masing-masing hutan. Sistem ini juga memperhitungkan biaya penebangan dan biaya pengangkut log dari hutan sawmill, pulp mill, atau pelabuhan. Selain itu, terdapat biaya tetap operasional setiap hari untuk sawmill sebesar E6.000, pulp mill sebesar US dollar 12.000, dan administrasi sebesar 5.000 US dollar. Dalam prosesnya, sistem ini mengatur bagaimana log diproses sawmill menjadi produk yang jadi yang terdiri dari kayu konstruksi, kayu halus, dan limbah. Produk ini kemudian dikirim ke pulp mill untuk diolah menjadi pulp. Proses produksi di sawmill dibatasi oleh kapasitas waktu kerja hingga 6 jam per hari. Selain itu, sistem ini harus memastikan bahwa output produksi harian memenuhi permintaan pasar, yaitu setidaknya 32 meter kubik kayu konstruksi dan 40 meter kubik kayu halus per hari. Mesin pulp harus memiliki kapasitas input log sebesar 160 meter kubik dan harus memenuhi kontrak produksi pulp sebesar 60 ton per hari. Output dari sistem ini dibatasi oleh kendala kapasitas harian persentase dari setiap hutan, permintaan produk akhir, struktur biaya, serta jumlah log yang dialokasikan dari masing-masing hutan ketiga jalur penggunaan dan total keuntungan harian bersih. Dalam konteks memiliki kendali penuh atas proses penjadwalan, manajemen produksi NFG berperan sebagai pemilik masalah dalam konteks stakeholder. Mereka tidak puas dengan kinerja sistem saat ini, karena sistem NFC berdampak langsung pada keuntungan bisnis. Bisnis NFC menjadi masalah bagi konsumen, karena mereka yang akan menggunakan sistem ini secara langsung tim operasional, logistik, dan supervisor sawmill dan pulp mill bertanggung jawab atas masalah penggunaan. Terakhir, masalah analisis adalah analisis operasi atau insinyur industri yang bertanggung jawab untuk membuat model penjadwalan terbaik berdasarkan data yang ada dan kebutuhan sistem. Lalu di sini terdapat influence diagram di mana memiliki uncontrollable input, ada demand permintaan pasar, ada kondisi cuaca, lalu kontrak ekspor yang mengikat, lalu ada harga pasar. Di mana ada square itu berisi tenaga kerja dan jadwal kerja, lalu ada alokasi ke sawmill, ada pulp mill dan ekspor, jumlah log yang dipanen dari F1 dan F2. Lalu di sini ada controllable input, ada kapasitas sawmill, log harian, waktu siklus produksi, lalu jumlah produk jadi. Untuk output yang sendiri adalah laba bersih harian dari kegiatan ekspor. Di sini ada model matematisnya, di mana model matematisnya itu ada simbol-simbolnya, di mana X1S itu melambangkan jumlah log dari hutan ke satu atau dua ke sawmill, terus XIP adalah jumlah log dari hutan ke satu atau kedua dari ke pabrik pulp. Terus ada XIE di mana jumlah log dari hutan ke satu atau dua untuk ekspor, CT untuk output yang berkonstruksi, DT untuk output dari timber, scrap untuk sisa log dari sawmill, pulp adalah total log masuk pulp dari log mentah dan scrap, profit untuk laba bersih, HI untuk kapasitas panen dari hutan ke I. Terus PIJ di mana
biaya panen dan transportasi dari hutan satu atau dua ke tujuan. Sini ada rincian model matematisnya di mana fungsi tujuannya itu adalah untuk memaksimalkan profit dengan rumus seperti di bawah yang tertera. Terus kendala-kendalanya adalah di mana memiliki kendala berupa kapasitas panen harian, persentase maksimum log dari sawmill ke ekspor, output sawmill, kapasitas sawmill, permintaan konstruksi timber, dan batas desa timber. Ada juga total log ke pulp, kapasitas pabrik pulp, kebutuhan pulp, dan variabel-variabel non-negatif. Nah, di sini tuh kita sudah menyelesaikan model matematisnya menggunakan eh, codingan Colab, Google Colab dan Excel di mana menemukan solusi seperti ini di mana ditemukan di mana dari hutan satu ke ekspor tuh sejumlah paling memaksimal tuh sejumlah nol. Terus dari hutan satu ke pub sejumlah nol, hutan satu ke sawmill sejumlah 30, hutan 2 ke ekspor nol, hutan 2 ke pulp sejumlah 107,2, terus dari hutan 2 ke sawmill sejumlah. Jadi dari hasil itu ditemukan bahwa net profit yang didapatkan dari distribusi kayu itu sebesar 1,25,40. Terus eh, didapatkan solusi optimal diperoleh dengan menggunakan pendekatan programan linear melalui pustaka PWLP di Python dan Excel. Berdasarkan hasil perhitungan, log dari hutan F1 seluruhnya dilokasikan ke sawmill sebanyak 30 meter kubik, sedangkan log dari hutan F2 dialokasikan sebesar 34 meter kubik ke sawmill dan 107,2 meter kubik ke pabrik pulp. Tidak ada log yang dialokasikan untuk ekspor karena produk olahan seperti timber dan pulp memiliki margin keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan menjual log secara mentah. Terus dari total 64 meter kubik log yang masuk ke sawmill dihasilkan 32 meter kubik construction timber, 19,2 meter kubik dress timber, dan 12,8 meter kubik sisa-sisanya yang disebut scrap yang kemudian dialirkan ke pabrik pulp. Sementara itu, jumlah total log yang masuk ke pulp mill adalah 120 meter kubik, terdiri dari 172 meter kubik log langsung dan 12,8 meter kubik scrap dari sawmill. Nilai ini memenuhi kontrak minimum pulp sebesar 60 ton per hari karena 1 meter kubik menghasilkan 0,5 ton pulp. Terus batasan operasional juga berhasil dipenuhi termasuk kapasitas maksimum sawmill yaitu 6 jam per hari, batas maksimum construction timber 32 meter per kubik, serta batas maksimum dresser timber 40 meter per kubik. Hasil optimasi ini memberikan laba bersih harian sebesar 1,254,4 setelah memikirkan seluruh biaya proses transportasi dan biaya tetap perusahaannya. Dengan demikian, konfigurasi ini merupakan strategi operasi terbaik yang bisa dilakukan NFC untuk periode perencanaan hariannya. Udah Ditutup. closingan. Sekian presentasi dari kelompok 7 PEMSIS dari IN 0601. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.